Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sobat amazing. Salam sukses. Mudah-mudahan kalian semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala permasalahannya dan diluaskan rezekinya. Para sobat amazing, di dalam perjalanan ini mungkin saya akan bercerita ataupun menyampaikan sesuatu yang mana mudah-mudahan meskipun tidak sehebat ataupun tidak sedalam seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang pintar ataupun orang-orang yang lebih paham di bidang ini, tapi mungkin saya akan berbagi, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedahnya, khususnya buat diri saya, umumnya buat kalian semua para sobat amazing. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep bersyukur. Telah bersabda di dalam hadisnya, yang mana artinya itu, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu dan janganlah engkau melihat kepada orang yang berada di atas kamu, karena hal demikian itu akan membuat kamu lebih bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kamu atau terhadap apa yang kau terima, apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu. Arti dari hadis tersebut spesifikasinya lebih kepada hal-hal yang berbau duniawi. Beda halnya apabila dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu ataupun amal soleh atau amal-amal kebaikan. Jadi ketika kita melihat orang yang melakukan amal kebaikan ataupun orang yang berprestasi ataupun yang pengetahuannya lebih dari kita, ini sebaliknya. Jadi kita harus melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, karena hal demikian akan menjadikan pacuan atau motivasi kita untuk bisa melebihi atau bisa lebih hebat atau bisa lebih berkarya dengan orang-orang tersebut. Beda halnya dengan sesuatu atau hal
yang berbau duniawi. Jadi apabila kita melihat kepada orang yang di bawah kita, terutama yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau duniawi, maka kita akan selalu bersyukur terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti halnya ketika kita mempunyai mobil, kalau kita melihat ke bawah, kita akan lebih bersyukur, akan merasa lebih beruntung dibandingkan dengan orang yang mempunyai motor. Yang mempunyai motor ketika melihat ke bawah akan lebih bersyukur apabila dibandingkan dengan orang yang mempunyai sepeda. Dan orang yang mempunyai sepeda akan lebih bersyukur apabila dibandingkan dengan teman kita yang kemana-mana masih mengandalkan jalan kaki. Dan yang berjalan kaki juga alhamdulillah masih bersyukur dibandingkan terhadap orang-orang yang berada di bawah kita yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Yang lumpuh pun masih bersyukur apabila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan teman kita atau saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Karena berarti kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kesempatan, banyak waktu untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal soleh kita. Dan apabila kita selalu melihat ke atas, yang punya sepeda tidak bersyukur karena melihat tetangganya yang punya motor, yang punya motor tidak bersyukur karena tetangganya yang mempunyai mobil, yang mempunyai mobil tidak bersyukur karena tetangganya mempunyai jet pribadi, yang punya jet tidak bersyukur karena tetangganya lebih mempunyai rezeki atau mempunyai sesuatu yang jauh di atas apa yang dia miliki. Dan penjelasan tadi ada korelasinya dengan keterangan yang mengatakan, seandainya kamu bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah nikmat itu. Dan seandainya kamu kufur terhadap nikmat-nikmatku, bahwasanya sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah akan terus akan selalu akan menambah nikmat-nikmatnya kepada orang yang pandai bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan sebaliknya Allah akan memberikan azab, Allah akan memberikan siksa terhadap orang-orang yang kufur, yang mengingkari atas semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya apabila kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus takut, kita harus waspada terhadap siksa yang akan diturunkan kepada kita. Apabila pemahaman kita sudah sampai pada level itu, maka akan tertanam di dalam hati kita, akan tertanam di dalam jiwa kita, yaitu apa yang dinamakan dengan qanaah. Qanaah itu adalah kita akan selalu merasa cukup, kita akan selalu merasa sempurna apa yang telah Allah berikan kepada kita, terhadap nikmat-nikmat yang kita terima, terhadap nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, yang mana dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa mempergunakannya, kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menjadikan hal tersebut
sebagai jembatan, sebagai perantara untuk kita bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah maka akan timbul ketenangan hati, ketenangan jiwa kita. Maka dengan hal demikian kita akan terhindar dari penyakit hati, dari kekotoran jiwa kita dengan apa yang disebut dengan toma, yang mana toma tersebut adalah ingin selalu berharap lebih, ingin selalu mendapatkan lebih dari orang lain, selalu merasa iri, tidak suka terhadap kesuksesan orang lain. Jadi di dalam pikirannya hanya orang lain gak boleh sukses, orang lain gak boleh pintar, orang lain gak boleh kaya, orang lain gak boleh lebih segala sesuatu dibanding kita, dan kita harus selalu lebih, selalu lebih pintar, lebih kaya, dan lebih segala sesuatunya dari kita. Maka itulah yang akan merusak diri kita, akan merusak tatanan kehidupan kita. Karena dengan demikian kita akan jauh dari apa yang dikatakan syukur, mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita selalu memikirkan kesuksesan orang lain, kita selalu iri terhadap orang-orang yang lebih berhasil daripada kita, sehingga kita menghabiskan waktu kita untuk iri kepada orang lain dan melupakan terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dalam kehidupannya selalu kurang, dan kurang. Maka apabila sudah demikian, kita itu akan merasa cemas, merasa tidak tenang, merasa hampa apabila kita selalu berada di bawah orang lain. Kalau sudah demikian, akan termasuk kepada kategori orang-orang yang merugi. Dan ocehan dari saya yang bodoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.